perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ditugaskan untuk mempresentasikan dan materi presentasi kelompok kami kali ini adalah aljabar boolean. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Rafa Izarul Haq, NIM 5302411075. Nanti materinya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya juga. Oke, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi boolean. Jadi eh, di slide ini kita bisa lihat ada beberapa contoh fungsi boolean. Terus bisa diperhatikan bahwa setiap variabel dalam fungsi baik dalam bentuk aslinya maupun komplemennya disebut sebagai literal. Jadi dalam fungsi H dari X, Y, dan Z itu terdiri dari 3 buah literal, itu X, Y, dan Z. Nah, selain itu, di sini juga ditunjukin bagaimana cara mengevaluasi fungsi boolean dengan memberikan nilai pada variabel-variabelnya. Misalnya, di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Maka nilai fungsi H dari maka nilai fungsi H 1, 1, 0 itu adalah 1 ya. Nah, selanjutnya ada eh, bentuk kanonik ya. Nah, selanjutnya tentang bentuk kanonik ini, bentuk kanonik itu adalah cara standar untuk merepresentasikan fungsi boolean. Nah, ada dua bentuk utama, yaitu penjumlahan dari hasil kali, yaitu SOP, atau sum of product, dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum. Nah, bentuk kanonik ini melibatkan penggunaan minterm dan maxterm yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat juga ada contoh dua fungsi yang sama ya. Nah, di sini ada bentuk kanonik minterm dan maxterm. Di slide ini kita akan membahas tentang minterm dan maxterm, yaitu minterm adalah suku yang mengandung literal lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan maxterm adalah suku atau apa ya tadi? Ya pokoknya suku yang mengandung literal lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Nah, contohnya itu ini ada fungsi f dari x, y, dan z, dan fungsi g dari x, y, dan z. Nah, itu untuk mengilustrasikan perbedaan antara minterm dan maxterm. Nah, terus yang perlu diingat adalah bahwa setiap variabel harus muncul sekali dalam setiap suku, baik dalam bentuk komplement ataupun tidak bentuk komplement. Sini ada penjelasannya. Oke. Selanjutnya ada selanjutnya masih di bentuk kanonik, minterm, dan maxterm. Di sini bisa dilihat bagaimana cara membentuk minterm dan maxterm. Cara membentuk minterm dan maxterm. Nah, untuk minterm, setiap variabel yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan variabel yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, kalau maxterm, setiap variabel yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan eh, variabel yang bernilai 1 itu dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, di sini bentar. Oh ya, ini contoh tabel kebenaran untuk 2 variabel dan 3 variabel yang menunjukkan bagaimana minterm dan maxterm dibentuk untuk setiap kombinasi nilai variabel tersebut. Di tabel ini memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana setiap kombinasi input diterjemahkan dalam bentuk minterm dan maxterm.
ini yang 3 variabel tadi. Terus yang ini bentuk kanonik SOP dan POS yang tadi sum of product dan product of sum. Jadi di sini membahas tentang penjumlahan hasil kali SOP dan perkalian dari hasil jumlah atau POS. Nah, SOP itu diperoleh dengan mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Sedangkan POS itu mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Nah, di sini ada contohnya ya, yang fungsi dari fungsi f dari x, y, z dan dan fungsi g dari x, y, z dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Renvansa Dwi Pandita dengan NIM 2405090084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kanonik SOP dan POS. Untuk yang pertama itu ada SOP atau sum of product, di mana ini tuh adalah penjumlahan dari hasil kali. Untuk membuat SOP itu kita bisa mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Contohnya untuk fungsi x, y, z yaitu x komplement, y komplement, z plus x, y komplement, z komplement plus x, y, z. Jadi ini tuh contoh dari fungsi bentuk SOP. Untuk yang kedua itu ada POS atau product of sum, dimana ini tuh adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi kita bisa mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Untuk contohnya itu ada fungsi g, x, y, z yaitu x plus y plus z dikalikan x plus y komplement plus z dikali x plus y komplement plus z komplement dikali x komplement plus y plus z komplement dan dikali x komplement plus z y komplement plus z. Untuk selanjutnya itu ada contoh dari SOP. Jadi ini tuh di soal sudah diketahui tabel dari fungsi x, y, z. Jadi kita tinggal mencari SOP dan POS. Untuk mencari SOP-nya sendiri, kita bisa mengkombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Yang dari tabel yang menghasilkan nilai fungsi 1 itu ada 001, 100, dan 11. Jadi kita bisa membuat fungsi x, y, z yaitu x komplement, y komplement, z plus x, y komplement, z komplement plus x, y, z, atau dengan menggunakan lambang minterm. Jadi fungsi x, y, z itu minterm 1 plus minterm 4 plus minterm 7. Jadi fungsi SOP-nya itu 1, 4, 7. Untuk membuat POS-nya itu kita bisa mengkombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Dari tabel yang menghasilkan outputnya 0 itu ada 000, 010, 011, 101, dan 110. Nah ini sama dengan SOP tadi. Untuk menulis fungsi x, y, z itu kita bisa mengkalikan maxterm yang kita udah buat dari tabel tadi, yaitu x plus y plus z dikalikan x plus y komplement plus z dikali x plus y komplement plus z komplement dikali x komplement plus y plus z komplement dan dikali x komplement plus y komplement plus z, atau dalam bentuk lainnya yaitu maxterm 0 dikali maxterm 2 dikali maxterm 3 dikali maxterm 5 dan maxterm 6. Ini fungsi POS-nya itu ada 0, 2, 3, 5, dan 6. Untuk contoh selanjutnya itu ada nyatakan fungsi boolean fungsi x, y, z yaitu x plus y komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Jadi ini tuh sebenarnya sama kayak contoh sebelumnya, tapi di contoh ini tuh belum diketahui tabelnya. Jadi kita harus mencari minterm dan maxterm itu dari soal. Untuk yang pertama, kita mencari bentuk kanonik dari SOP dengan melengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Jadi dari soal itu kan x plus y komplement z.
itu setiap sukunya kita pisah. Jadi ada suku pertama itu ada X dan suku kedua itu ada Y komplement Z. Untuk suku pertama di fungsinya kan ada 3 literal yaitu X, Y, Z. Tapi di suku pertama itu hanya ada X aja. Jadi kita harus melengkapi literal ini untuk menjadi 3 yaitu X, Y, Z. Caranya itu dengan mengkalikan X dengan Y plus Y komplement. Jadi Y plus Y komplement ini itu dalam aljabar boolean itu kan hasilnya 1 dikalikan bilangan apapun itu tidak merubah bilangan tersebut. Contohnya kayak 1 dikalikan 2 hasilnya tetap 2. Sama halnya dengan X dikalikan Y plus Y komplement, ini itu hasilnya tetap X. Jadi Y plus Y komplement itu tidak merubah soal. Lalu kita bisa mengkalikan pelangi yaitu X dikalikan Y plus X dikalikan Y komplement. Selanjutnya karena kita udah punya Y, otomatis kita kurang Z nih. Jadi kita bisa menggunakan cara sebelumnya yaitu dikalikan Z plus Z komplement. Untuk hasilnya yaitu XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement. Nah ini sekarang udah lengkap yaitu X, Y, Z. Selanjutnya untuk suku kedua yaitu Y komplement Z. Di sini kita kurang literal X-nya aja. Jadi kita tinggal mengkalikan X plus X komplement. Jadi Y komplement Z itu dikalikan X plus X komplement. Hasilnya itu XY komplement Z plus X komplement Y komplement Z. Jadi untuk fungsi X, Y, Z yaitu X plus Y komplement Z itu dalam bentuk fungsi SOP-nya itu dihasilkan yaitu X komplement Y komplement Z plus X, Y komplement Z komplement plus X, Y komplement Z plus X, Y, Z komplement plus X, Y, Z. Jadi yang tadinya hasilnya itu yang sama itu dijadikan hanya 1. Jadi untuk fungsi SOP-nya itu ada 1, 4, 5, 6, dan 7. 1, 4, 5, 6, 7 ini tuh dihasilkan dari bentuk-bentuk biner dari desimalnya tadi. Terus selanjutnya kita akan mencari POS-nya. Sama halnya kayak SOP tadi, kita harus melengkapi terlebih dahulu literal pada setiap suku. Nah, karena di soal ini itu dalam bentuk SOP, jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk POS dengan cara mengkalikan yaitu X plus Y komplement dikalikan X plus Z. Lalu untuk suku yang pertama itu hanya ada X plus Y komplement, jadi kurang literal Z-nya. Kita bisa menambahkan X plus Y komplement dengan Z dikali Z komplement. Jadi Z komplement dalam aljabar boolean itu juga bernilai 1, jadi tidak merubah soal. Lalu untuk hasilnya itu X plus Y komplement plus Z dikalikan X plus Y komplement plus Z komplement. Untuk suku yang kedua itu ada X plus Z. Jadi kita kurang Y, dan kita bisa menambahkan X plus Z plus Y kali Y komplement. Hasilnya X plus Y plus Z dikali X plus Y komplement plus Z. Jadi untuk fungsi X, Y, Z ini tuh bentuk POS-nya itu adalah X plus Y plus Z dikalikan X plus Y komplement plus Z dikalikan X plus Y komplement plus Z komplement. Itu adalah hasil dari POS-nya, atau fungsinya itu bisa max term 0, max term 2, atau max term 3, atau POS-nya itu 0, 2, dan 3. Selanjutnya itu kita akan mengkonversi antar bentuk kanonik. Jadi misalkan ada F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 berubah, yaitu fungsi X, Y, Z. SOP-nya itu ada 1, 4, 5, 6, dan 7. Dan fungsi komplement dari F itu adalah 0, 2, 3 atau min term 0,
minterm 2, dan minterm 3. Jadi caranya untuk merubah SOP, fungsi SOP ke POS itu kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Dengan cara fungsi X, Y, Z itu uh, fungsi komplement X, Y, Z itu kita komplement lagi. Jadi minterm 0 plus minterm 2 plus minterm 3 itu kita komplement. Hasilnya itu adalah minterm 0 komplement dikalikan minterm 2 komplement dikalikan minterm 3 komplement. Jadi X komplement, Y komplement, Z komplement dikomplementkan itu hasilnya adalah X plus Y plus Z. Begitupun untuk yang lainnya. Jadi hasilnya nanti itu adalah X plus Y plus Z dikalikan X plus Y komplement plus Z dikalikan X plus Y komplement plus Z komplement. Jadi ini tuh udah dalam bentuk POS. Di max term 6, max term 2, dan max term 3 itu bentuk POS-nya atau 0, 2, 3. Jadi fungsi f, x, y, z dari yang awalnya SOP 14567 itu POS-nya adalah 0, 2, 3. Di kesimpulannya adalah minterm C komplement itu sama dengan max term C. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya dengan saya, Flora Valenta, dengan NIM 240509073. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Carnot atau kimia. Nah, menyederhanakan fungsi boolean itu artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contohnya nih, fungsi x, y sama dengan x not y plus x, y not plus y not. Disederhanakan menjadi fungsi x, y sama dengan x not plus y not. Nah, dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean itu lebih sederhana. Berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana dan membutuhkan gerbang logika yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya. Penyederhanaan fungsi boolean itu ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakannya. Yang pertama secara aljabar, yaitu menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Kedua, menggunakan metode peta Carnot. Ketiga, menggunakan metode tabulasi. Namun, di pembahasan kali ini, kita hanya membahas tentang metode peta Carnot. Oke. Peta Carnot atau biasa disebut dengan KIMET merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini seperti sebuah diagram gitu atau peta yang berbentuk dari kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang saling bersisian. Peta Carnot itu merepresentasikan sebuah minterm. Nah, jadi setiap kotak dikatakan bertetanggaan jika minterm-minterm yang merepresentasikannya itu berbeda hanya satu buah literal. Jadi setiap kolom pada peta Carnot itu hanya boleh mengubah satu literal saja. Seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu peta Carnot dengan dua peubah. Di sini bisa kita lihat penyajian 1 ini disajikan dalam bentuk angka desimal, yaitu M kecil itu disebut dengan minterm ya. M0, M1, M2, M3. Oke, selanjutnya di penyajian 2 nih. Di sini disajikan dalam bentuk variabel dan 0 dan 1 ya. X di sini itu untuk baris, Y di sini itu untuk kolom. X bernilai 01, Y bernilai 01. Oke, ini untuk penyajian kedua. Selanjutnya penyajian 3 ini dalam bentuk variabel X dan Y. Jadi di sini 0 di sini diubah menjadi X not dan 1 di sini diubah menjadi X. Seperti itu. X not. Jadi di aljabar boolean itu untuk nilai 0 itu tambah dengan not. Berarti x not, y not, berarti x not itu 0, y not 0, x1, y1. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ada peta Carnot dengan 3 peubah. Sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya, namun ini dalam 3 variabel, yaitu ada variabel x dan yz. Nah, di penyajian pertama ini itu juga sama disajikan dalam bentuk angka desimal, yaitu M0, M1, M3, M2. Ini loncat ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di sini, ini dari M2, contohnya M2 nih.
kalau kita baca dalam bentuk bilangan biner, konversi bilangan biner, itu kan kita bacanya dari kanan ke kiri ya. Kayak kelipatan 2, kita bacanya dari kanan ke kiri. Di sini, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, di sini kan yang muncul angka 1 kan hanya di 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. Sehingga hasilnya itu kan 2 saja. 2 pangkat 1, 2. Kita tulis saja di sini, 2 kali 1 sama dengan 2 ini. Kita cari yang muncul nilai satunya saja. Selanjutnya, M3. Kenapa bisa muncul M3? Kita lihat di sini, ini kan ada 1, 1. Nah, yang muncul angka 1 kan ada di 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Jadi keduanya dijumlah. 2 tambah 1 berarti 3 kan? Oke, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya, itu ada peta Carnot dengan 4 peubah. Ini sama saja, namun ada 4 variabelnya, yaitu Wx, YZ. Di sini urutannya seperti ini, sama. Namun di sini cuma ada 4 peubah aja sih. 4 variabel maksudnya. Oke, ini juga dalam angka desimal, dan ini seperti ini. Oke, selanjutnya. Cara mengisi peta Carnot. Yang pertama, bisa dibaca kotak menyatakan midterm diisi dengan 1, sisanya diisi dengan 0, atau sebenarnya boleh saja tidak diisi. Contoh yang pertama nih, ada fungsi x, y, z. Di sini ada 3 variabel ya, berarti x, y, z. Nah, fungsi x, y, z ini sama dengan x not, y, z not, plus x, y, z not, plus x, y, z. Oke, kita bisa sederhanakan menggunakan peta Carnot ini. X not. X not di sini berarti kan nilainya 0 ya. Seperti yang dijelasin tadi, apabila bernilai 0, bisa dibaca dengan X not. Atau ditambah dengan not gitu, intinya. Oke, X not. Berarti di sini ya, ada di baris pertama. Kemudian Y, Z not. Y berarti 1, Z not berarti 0. Ada di sini ya, ada di kolom ke-4. Kita tulis aja di sini 1, karena kan ada persamaan yang sama ya. Berarti X not, Y, Z not ada di baris pertama, kolom ke-4. Seperti itu. Selanjutnya, X, Y, Z not. X berarti kan 1 di sini. Y, Z not. Y, Z not. Ada di sini ya. Kita tulis aja di sini 1. Berarti ada di X, Y, Z not ada di baris kedua, kolom ke-4. Di sini ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, X, Y, Z. X ada di sini ya, 1. Kemudian YZ. YZ kan ada di sini. YZ, kita tulis di sini, 1. Berarti X, Y, Z ada di baris kedua, kolom ke-3. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Contoh kedua. Fungsi X, Y, Z sama dengan X, Z not plus Y. Di sini nggak lengkap ya. Jadi ada irisan antara X dan Z not. X, Z not. Kita lihat dulu nih nilai X-nya. Variabel X-nya. X yaitu semua kolom pada baris kedua. X berarti tadi berapa? 1 ya. X1 ada di sini. Z not, kita cari nilai 0. Karena Z not kan. 0 ada di kolom pertama dan kolom ke-4. Kita tulis saja semua di sini. 1 di sini, kemudian 1 di sini. Oke, tulis semua ya. Karena Y-nya nggak diketahuin. Kemudian Y. Y yaitu semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4. Y. Y di sini. Y berarti nilainya kan 1 ya. Kita cari aja yang bernilai 1. Y di kolom ketiga ada, di kolom ke-4 juga ada. Tulis aja semuanya karena nilai X-nya bukan tidak diketahui, kayak bebas gitu. Karena kan kita tidak tahu ya, X-nya itu entah itu 0 atau 1. Jadi kita tulis aja di sini. 1, 1, kemudian 1 di sini. Karena Y kan, kita cari yang nilai Y-nya 1. Tulis aja semua 1, 1, 1. Seperti itu teman-teman. Oke.
Selanjutnya. Oke, ada pengisian peta Carnot dari tabel kebenaran. Jadi di sini menggunakan tabel kebenaran. Jadi kita harus membuat sebuah tabel kebenarannya dulu, baru kita sederhanakan menggunakan peta Carnot lagi. Oke. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah f, x, y, z. Jadi di sini ada 3 variabel, yaitu x, y, z. Oke. Di sini, karena kita hanya mencari mintermnya saja atau yang bernilai 1 atau yang menampilkan outputnya 1. Di sini ya, nih, yang 1 ini loh. Oke, kalau teman-teman bisa baca, di sini kalau dalam bentuk angka desimal, kita bacanya dari 0 kan. Jadi di sini baris M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Oke, kita cari yang outputnya 1. Itu kan ada di baris M1 ya. Nah, kita bisa baca nih. X, nilainya 0. 0 tadi kan not kan berarti. X not, Y 0 berarti Y not, Z 1 berarti Z. Nah, ini sama ya. X not, Y not, Z. Nah, kita bisa representasikan dalam peta Carnot ini. Nah, urutannya seperti ini. X untuk baris yaitu 0, 1, Y, Z itu seperti ini untuk kolom. Urutannya seperti ini. Jangan sampai kebalik. Oke, X not. Nih, X 0 berarti di sini X 0, Y 0, Z 1. Y 0, Z 1. Ini ya teman-teman. Kita tulis aja di sini. 1 seperti ini. Berarti 0 0 untuk Y not, Z untuk 1. X untuk 0. Berarti ada di baris pertama, kolom kedua. Oke, selanjutnya itu ada di baris tabel kebenaran yang outputnya 1, ada di baris ke 1, 2, 3, 4 ya, di sini ya. Di sini. Nilai X-nya 1, berarti X, Y-nya 0, berarti Y not, Z-nya 0, berarti Z not. Berarti kan X, Y not, Z not. Oke, X berarti 1 ya di sini. Kemudian 0. Y0, Z0. Berarti di sini ya. Ini Y, ini Z. Ini Y0, Z0, maaf. Oke, berarti 1 di sini. Itu saja berarti untuk X, Y0, Z0 itu ada di kolom ke 1, baris ke 2. Oke, selanjutnya ada di baris ke 1, 2, 5 ya. Oke, di sini baris ke-5. Ada minterm ke-5 itu X1, X1 berarti di sini X1, Y0, Z1. Berarti Y0, Z. Oke. Y0, Z1. Berarti di sini ya teman-teman. Oke. Tulis saja di sini. Berarti untuk X, Y not, Z itu ada di baris kedua, kolom kedua. Oke. Selanjutnya ada di minterm ke-7. Ada di X1, Y1, Z1. Berarti X, Y, Z. X nilainya 1. Kita cari. Berarti di sini ya. X1, Y1, Y1, Z1. Di sini ya. Berarti kita tulis saja di sini 1. Oke, berarti untuk X, Y, Z itu ada di baris kedua, kolom ke-3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk minimalisasi fungsi boolean dengan peta Carnot itu akan dijelaskan di selanjutnya. Baik, selanjutnya saya dengan nama Kasintayana ya, dengan NIM 2405090076. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot atau KeyMap. Jadi di sini ada kelompok kotak yang bernilai 1
atau minterm SOP dan atau 0 sebagai maxterm atau POS. Itu dapat membentuk 3. Yang pertama yaitu pasangan, yang kedua kuat, yang ketiga oktet. Apa sih perbedaan dari ketiga tersebut? Baik, yang pertama yaitu pasangan, yang dimana pasangan ini beranggotakan 2 variabel yang bernilai sama, entah itu 1 sebagai minterm SOP atau 0 sebagai maxterm POS. Yang bentuknya itu bisa vertikal atau horizontal, tetapi tidak bisa diagonal. Lalu yang kedua ada kuat. Kuat ini beranggotakan 4 variabel yang sama. Jadi bisa bentuknya itu bisa horizontal atau vertikal. Lalu ada yang kuat 2, yaitu bentuknya itu kotak persegi yang berisikan anggota 4 variabel dengan bernilai sama. Lalu yang ketiga ada oktet. Di oktet ini beranggotakan 8 variabel yang bernilai sama. Bisa bentuknya itu bisa persegi panjang horizontal atau vertikal. Lalu ada penggulung 1, yang dimana seperti pada gambar A bertekanan normal dengan 3 peubah yang ada 8 variabel. Ini bentuknya masih terbentang. Lalu gambar yang B itu peta dengan sisi kiri dan sisi kanan ditautkan macam seperti ini. Jadi sisi kanan dan sisi kiri itu ditautkan seperti digulung. Lalu ada penggulung 2, yang dimana kita bisa mengimajinasikannya saja dari bentuk seperti biasa yang normal. Kanan misal ada variabel yang sejajar, ada masing-masingnya ada di pinggiran, maka itu bisa dikelompokkan seperti itu. Lalu ada tips menyederhanakan peta Carnot atau Keymapp, yaitu kita harus mencari dulu oktetnya yang berisikan anggota 8 variabel. Karena di Keymapp ini yaitu semakin banyak anggota yang di dalamnya, maka akan semakin sederhana. Jadi dimulai dari kita harus mencari oktet dahulu, baru kemudian kuat, lalu baru mencari pasangan. Seperti contoh minimisasi 2, yang dimana kita berhasil mencari dulu oktetnya, maka kita akan membuat kelompok oktet, baru membuat kelompok kuat, selanjutnya yang terakhir baru membuat kelompok pasangan. Lalu untuk contoh minimisasi 4 ini dibuat ada bentuk baku SOP dan juga POS. Bedanya, jika bentuk baku SOP ini kelompoknya ini anggotanya bernilai 1. Ya, jadi karena output minterm yaitu 1. Lalu untuk bentuk baku yang kedua itu POS, kelompokannya itu beranggotakan bernilai 0. Karena output dari tabel kebenaran tersebut maxtermnya itu 0. 0 itu maxterm. Oke, lalu ada contoh minimisasi 5, yang dimana sudah diketahui fungsi booleannya f, x, y, z sama dengan sigma 0, 2, 4, 5, 6. Diketahui ini sigma ini sebagai minterm, dan 0, 2, 4, 5, 6 ini sebagai desimal dari output 1 atau output dari minterm tersebut. Jika sudah kita ketahui bahwa lokasi di peta Carnot atau Keymapp ini 0 itu ada di pojok kiri atas. Lalu selanjutnya 1
2 ya, karena 1 0 1 3 2, lalu selanjutnya juga seperti ini. Lalu untuk contoh minimisasi 10 juga sama. Kita mencari dulu yang oktetnya, tetapi di contoh minimisasi 10 ini tidak ada oktet, maka dibuatlah kuat, lalu pasangan, lalu kita kuat dalam setiap pojok. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Oke, baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai keadaan don't care. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Akwal Syarif Gunawan dengan NIM 24050900089. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama yaitu kita perlu tahu dulu apa sih itu don't care. Nah, di sini dijelaskan nih bahwa keadaan don't care adalah fungsi keadaan nilai peubah atau variabel yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya atau tidak mempengaruhi hasil suatu fungsi. Nah, yang pertama kita perlu terjemahkan apa sih itu don't care. Nah, don't care itu kan bila diterjemahkan artinya tidak peduli. Ya, maksudnya yaitu ketika pada key map terdapat keadaan don't care, berarti kita tidak perlu mempedulikannya. Kenapa? Karena memang tidak mempengaruhi hasil suatu fungsinya. Jadi entah itu nilainya 1, entah itu nilainya 0, itu tidak akan berpengaruh pada hasil fungsi tersebut, tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, contohnya yaitu ini peraga digital angka desimal 0 sampai 9. Nah, misalnya akan menampilkan angka desimal dari 0 sampai 9. Nah, selanjutnya untuk menampilkan 0 sampai 9 itu kita membutuhkan 4 digit biner atau konversi dari biner ke desimal. Nah, namun nantinya itu tidak semua digunakan. Kenapa? Nah, di sini contohnya ada kombinasi biner 1010, yang dimana bila dikonversikan ke angka desimal itu menghasilkan atau mempresentasikan nilai 10. Selanjutnya ada juga 1011, ini mempresentasikan hasil 11 dan selanjutnya. Nah, sebenarnya ini tidak dibutuhkan. Mengapa tidak dibutuhkan? Karena yang kita butuhkan itu hanya rentang 0 sampai 9 dan yang mempresentasikan hasil 10, 11, 12 dan selanjutnya itu tidak dibutuhkan. Nah, sehingga nantinya ya variabel-variabel yang mempresentasikan angka-angka kombinasi-kombinasi tersebut itu bisa kita anggap sebagai don't care atau tidak dibutuhkan. Nah, di sini don't care dilambangkan dengan X kapital seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu, nah ini adalah contoh dari keadaan don't care pada key map, dimana pada kolomnya yaitu variabelnya itu dilambangkan dengan X atau don't care seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa sih itu don't care, nah sekarang bagaimana sih cara menyederhanakan don't care pada key map? Ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu kita anggap semua nilai don't care atau X yang dilambangkan dengan X itu sama dengan 1 jika mencari SOP atau 0 jika kita mencari POS. Nah, yang pertama berarti kita harus tentuin dulu kita itu mau mencari hasilnya itu berupa SOP atau POS. Nah, kita sesuaikan ketika kita ingin mencari SOP, maka semua nilai don't care itu kita anggap sebagai 1 seperti itu. Nah, setelah kita menentukan SOP atau POS nya dan menganggap semua nilai don't care itu sama, selanjutnya kita harus membentuk kelompok sebesar mungkin seperti biasanya yaitu membentuk kelompok terbesar yang melibatkan nilai don't care tersebut. Nah, berarti nanti membentuk sebuah kelompok yang menggabungkan antara nilai yang bukan don't care dan melibatkan atau menggabungkan dengan nilai yang don't care seperti itu. Selanjutnya langkah yang selanjutnya yaitu semua nilai X atau nilai don't care yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0 atau apabila SOP dan 1 apabila POS. Nah, di sini berarti kaitannya dengan langkah yang pertama tadi, ketika kita
kita anggap semua nilai 1 jika SOP. Nah, di sini nilai X yang tidak termasuk maka kita anggap sebagai 0 seperti ini. Nah, dengan cara ini keadaan-keadaan X atau keadaan don't care itu telah dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penyelesaian dari keadaan don't care, yang dimana di sini sudah disediakan tabel kebenaran, yang dimana di dalamnya itu terdapat keadaan don't care ini yang dilambangkan dengan X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita bentuk terlebih dahulu dengan keymapnya, lalu masukkan hasilnya ini ada 0, 0, 0, 0, maka kita masukkan 1, 0, 0, 0, 1, kita masukkan 0, dan selanjutnya termasuk keadaan don't care-nya ini kita masukkan pada bentuk keymapnya. Nah, setelah kita masukkan di sini, langkah pertama yaitu kita anggap semua nilai don't care itu sama. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita tentukan untuk menghitung SOP. Nah, maka di sini nilai don't care kita anggap sebagai 1, 1, 1 semua. Di sini kita X-nya kita anggap 1 semua. Nah, setelah itu yaitu kita membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan don't care. Nah, seperti cara yang seperti biasa yaitu kita membentuk kelompok. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini yaitu kita tidak boleh membentuk kelompok berdasarkan don't care. Nah, di sini kan sebenarnya ada octet kan, kelompok terbesar tapi berisi keadaan don't care semua. Nah, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu membentuk kelompok berdasarkan nilai yang bukan don't care. Berarti artinya menggabungkan nilai yang bukan don't care ini dengan nilai don't care di sini. Nah, di sini kita kan anggap don't care semuanya nilainya 1. Nah, di sini kita buat kelompok. Di sini ada beberapa kelompok yaitu 1, 1, 1, 1, ada 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, di sini yaitu membentuk kelompok yang menggabungkan antara yang bukan don't care dan don't care. Nah, setelah itu kita tarik hasilnya atau kita sederhanakan, dimana pada kelompok 1 yaitu kita tentukan itu melibatkan variabel apa saja sih. Nah, di sini pada variabel Wx di sini ternyata variabel Wx itu bisa variabel 0 dan bisa variabel 1. Maka dari itu kita tidak usah tuliskan, tidak usah masukkan lah. Lalu pada variabel YZ itu ternyata adalah 00, maka kita masukkan yaitu Y0 dan Z0 ini. Nah, selanjutnya yaitu pada kelompok kedua yaitu ini yang kotak. Nah, ini pada kita lihat pada variabel Wx itu melibatkan variabel W itu bisa bisa 0 bisa 1, berarti tidak usah. Nah, pada variabel X itu merupakan melibatkan 1, 1, maka kita tulis X. Selanjutnya pada variabel YZ, Y-nya itu ternyata bisa 0 bisa 1, maka tidak usah ditulis. Pada variabel Z-nya ini yaitu 1, 1, maka kita gabungkan tadi ada X dan Z seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang ketiga yaitu di sini juga sama, Wx-nya itu bisa 0 bisa 1, maka tidak usah dituliskan. Lalu pada variabel YZ ternyata di sini yaitu 1, 1, maka kita tuliskan YZ seperti itu. Seperti untuk cara penyederhanaannya seperti biasanya, yaitu cara keymap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh juga minimalisasi fungsi boolean berikut dalam bentuk SOP dan POS. Nah, di sini nilai don't care sudah ditentukan 025. Nah, kita masukkan keadaan don't care-nya pada bentuk keymap-nya. Nah, di sini ada bentuk bentuk don't care-nya kita masukkan. Yang pertama kita mencari nilai SOP-nya, maka kita anggap semua nilai don't care itu 1. Nah, selanjutnya kita bentuk kelompok. Nah, di sini membentuk 2 kelompok. Nah, di sini ada kotak yang melibatkan don't care, di sini 1 X, dan di sini juga ada pengelompokan. Nah, selanjutnya kita tarik dengan cara penyederhanaan keymap biasanya, yaitu menghasilkan YZ plus W0 Z. Nah, untuk POS juga sama, tetapi yang membedakan yaitu pada keadaan don't care berarti kita anggap semua nilai don't care itu sebagai 0.
sehingga kita bisa membentuk kelompok yaitu 0, X kita anggap sebagai 0. Seperti ini juga. Maka dari itu setelah disederhanakan dengan cara Qmap menghasilkan Z kali W0 plus Y. Ini yaitu POS dan SOP dan POS seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup dari kelompok 7 menjelaskan mengenai aljabar boolean. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.